Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir amalan yang tidak butuh biaya besar. Untuk menutup kepala saja jilbab ratusan ribu, akan ada jilbab yang harga jutaan kalau kainnya bagus. Oleh karena itu, dalam hidup ini kita perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Orang yang sudah tidak berzikir adalah seperti bangkai, seperti mayat. Kalaulah mati, ya boleh berzikir lah. Kalau mati, tidak ada yang bisa kita lakukan. Walaupun supir terapel Pekanbaru Padang, ya. Tapi kalau mati, antum boleh ya, dan ambulan tuh ya, mati tetap diantar, dibungkus dengan kain kafan. Oleh karena itu, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu memupuk memupuk hati, menyirami jiwa kita untuk bertakarub kepada Allah. Iko yang dipupuknya sawitnya aja nya. Duyan montong, apa le tanaman mana? Bibit tanaman gua mangga ada yang 250 aja. Ada yang 2,5 juta. Banyak macam. Pupuk gua ada yang 5 kilo, ada yang 1 kilo, ada yang 50 kilo. Macam-macam lo gua pupuk tu. Ada gua pupuk ke 1 juta sekawang. Ada lo gua pupuk banyak NPK Mutiara, banyak lain macam model-modelnya. Hari ini yang ingin saya imbau kepada ibu-ibu, mari kita biasakan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala untuk memupuk hati, menghidupkan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kalau sudah mati, maka dia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada barokah, tidak ada tak acuh saja dengan orang lain. Biasa saja dalam hidupku. Jadi hidup ini ketika hati dipupuk, ketika hati disiram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang itu sakit, ketika sakaratul maut itu Allah nampakkan orang itu mati dengan kebiasaan. Aduh, memelalik, menopuk meja, banyak orang mau mati. Allah nampakkan kebiasaannya. Kalau semasa hidup dia suka menceritakan orang lain, entah apa-apa yang disebutnya, bawe-awek yang ketika akan mati itu. Seperti maut, makanya doa awak, ya Allah, jadikanlah kami dalam keadaan husnul khatim, sebaik-baik mati. Awak tak berhak menghakimi orang dalam hidup ini. Sekalipun, dia dulu pernah berzina, dia pernah melahirkan anak tanpa suami, masa lalu dia, urusan dia. Sesama makhluk kita wajib menghormati dia, ciptaan Allah. Awak, kita hidup di dunia ini tidak berhak menilai orang lain, tidak berhak menilai ibadah orang lain, tidak berhak menilai sesuatu yang dilakukan oleh orang lain. Kita hanya menjalankan kehidupan kita masing-masing untuk berbuat baik. Kalau ini beramal, silakan ini beramal, tak perlu. Tapi untuk mengajak orang beramal itu perlu. Mengajak orang berbuat baik itu perlu, tapi menilai perbuatan orang, itu bukan urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini kok apa sembayangnya setiap petang Kamis. Tak bisa kita lagi konten di channel sekolah. Ada lagi konten 10 mah. Dek kodok. Dek kodoknya mengaji dia jelas konten 10. Nah, nilai itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya adalah khotamnya, penutup dari umur ini adalah mati dalam keadaan baik. Karena kalau kita tidak mengamalkan, sekali yo sekali tidak, pas indah awak berbuat elok mati, berarti su'ul khatimah, mati yang tidak baik. Makanya oleh karena itu ada beberapa riwayat, ada orang yang beramal, kemudian ini matinya pun dalam tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat zina. Ada yang jahat, rupanya ujung hidupnya elok. Makanya diminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini kita lembutkan dengan berzikir. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Sungguh dengan mengingat Allah bisa menenangkan jiwa. Oleh tentunya beli inopare pun tonang jiwanya tentu. Alfatnya boleh tenang jiwanya tentu banyak lebih kena utang lagi kan bertambah kan. Makanya bizikrillah tatma'innul qulub, mengingat Allah mendatangkan ketenangan jiwa. Kemudian mensyukuri apa yang Allah miliki. Tadi saya kultum di masjid di Al Hidayah disampaikan sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menambah
orang yang puas dengan apa yang ia miliki. Orang yang puas itu orang yang mensyukuri. Orang yang mensyukuri itu bukan berhenti berusaha. Orang yang selalu berusaha dalam hidup ini. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari ada wirid, ada tausiah, ada pengajian itu sasarannya adalah hati, agar hati itu baik. Jadi kalau hati kita baik, maka jasad ini baik. Hati kita lembut, hati kita benar. Makanya kadang-kadang kalau nampak di pintu itu kadang-kadang hati lah bakato dulu. Masuk apa tadi kan? Potong tak salah itu je baju sepatunya kan hati bakato. Ya tak pakai cakap mulu-mulunya kan? Laput dia lah kau biar kan? Sok-sok lah yang oji lah hati berkata. Kita tengok orang berkata hati. Masuknya ke rumah Pak Guru Jangkok, tengoknya kan dia godang semua lagi, mato melali betul kan, tapi muncul nak berucap, hatinya bakato. Hati ini disirami dengan zikrillah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya apa yang bisa, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, apa yang dapat awak? Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahul azim, berzikir mengingat Allah. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang yang hafal 5.000 hadis, sebelum inyo tidur diambilnya sebuah tali, disimpul, dikobek tali itu, dikobek. Apa namanya itu? Lata kobek dulu kan tak ada tasbih. Jadi dibuatlah simpul tali kok tersimpul. Setiap simpul itu ditarik oleh Abu Hurairah. Astagfirullahalazim, simpul pertama. Simpul kedua, astagfirullahalazim. Iku pojo Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebelum inyo tidur, inyo berzikir 1 kali istighfar kepada Allah, bau matanya bisa tertutup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 kali dia beristighfar sehari semalam. Awak ulun beristighfar lah kadang-kadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Boleh lah do. Ulun dalam berzikir lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang. Bangkit kain mak yang. Nak sompat mak lah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang perlu menyirami, menyuburkan agar hati kita ini ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya sudah senantiasa berzikir kepada Allah, badannya go akan Allah berikan kesehatan. Makanya ada hati wak sak-sak, iko makan kambing guys, teruk dek guys. Iko makan kambingnya kolesterol. Lu dimakan le latacam dari hatinya kalau makan kambing kok kone kolesterol. Ya kone kolesterol mana? Padahal kambing itu adalah makanan yang paling lazis, yang paling nikmat. Kambing itu adalah makanan yang istimewa. Akikah disuruh dengan kambing. Ibrahim ini tak hamil 96 tahun lama nopos. Ketika tamu datang, apa yang disuguhkan Ibrahim? Siku kambing di belakang rumah dibantai di Ibrahim, dibawa ke tonga. Rupanya yang datang 7 orang tu malaikat Allah. Akhirnya istrinya hamil. Aku ya makan kambing. Makanya sesuatu yang kita kita sobik dalam hati itu mudahnya terjadi. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, hati yang suci terhindar dari bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nyo bergantung kepada Allah lo bukan ada syirik itu syirik hobi. Kalau syirik godang joleh menyembah kayu, membantai kambing di kuburan kepalanya, membantai kopau dianyukan. Itu jelas syirik. Tapi ada syirik kecil. Syirik kecil itu di mana? Di hati. Hati berapa? Pertama niatnya karena Allah. Poinnya ke masjid. Allahu Akbar. Dalam sembahyang tuh banyak saluang masjid. Di lamo-lamonya segini. Biasa di rumah kalau lahat jadi bacanya. Di situ diulang kalau lahat ada 7 kali. Nak lamonya toga. Atau sujud lamo-lamo. Biasa ketika di rumah Subhanarabbiyal a'la itu dibacanya sampai di masjid diulang 33 kali. Supaya nak lamanya sujud, nak ditengok orang yang alim. Jadi kalau ada ria ingin ditengok orang lain itu termasuk syirik. Angui amalan yang ia lakukan ketika itu.
maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perkara hati. Kalau hati kita tak baik, maka hati itu bisa subur, bisa disirami untuk dekat dengan Allah adalah dengan berzikir. Banyak macam-macam zikir. Ketika datang menengok orang sakit, berkata yang elok-elok. Nampak orang sakit itu agennya motivasi. Datang sakitnya di klinik Ramlan, alhamdulillah. Lagi bantuan sehat ya, nak lama lagi mak. Nak lama bisa sehat lagi. Jadi sebelum nak lama di mobil lagi, tak boleh macam tu nih. Dibawakan buah, dibawa awak kan memang perintahnya itu. Tapi ketika sehat kadang orang nak bagi buah kan, buah sondok, buah rumah tu. Kalau sakit, nak nondak le buah itu buah apa nondak, nak dibolin. Aduh nak makan le. Musim sakit. Ini kan musim buah. Makanya mau sampaikan kalau datang ke dokter ngapo sakit terlalu banyak makan buah kata dokter. Buah durian ibu makan iya, buah mangga iya, buah duku iya. Ibu terlalu banyak makan buah, kurang-kurangi makan buah. Musim buah. Kalau nak musim buah ibu kurang makan buah, perbanyak makan buah. Apa yang dokter kan? Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hati. Pada siang kau awak berbicara hati ya. Hati kalau nyo elok, maka yang mata untuk melihat akan jadi baik kalau hatinya baik. Telinga ini dengan walaupun ada orang membuat-buat awak, mau adu-adu domba dan macam sebagainya, dia tidak akan cepat kosak kelusuk. Datang ke uang dia, iyo ya, kau sobui laki dan babini dua. Dan kau nak lepas dia, iyo nyawang di kapetan ya kan. Jadi makanya kalau hatinya baik simpan saja. Orang yang tidak diampuni Tuhan adalah ketika inyo berdosa diumbar-umbarkannya dosanya. Atau di lewat apa namanya gini kok? Android. Orang lain salah. Itulah akibat lidah tak bertulang. Disobutnya kesalahan orang itu situ lagi ini banyak. Jadi hidup kau adalah menyimpan dosa orang lain. Sekalipun awak tahu yang tak boleh itu berbangga adalah bangganya dengan dosanya. Nampak anak yang mencilik kambing muda, mengapa tadi ngambil kambing muda lagi minta itu namanya mencilik. Zaman omak dulu standar nama ambil emangnya kan. Jadi bersenang-senang menceritakan dosa ini sesuatu yang tidak boleh juga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menghiasi hati, berzikir, zikir amal ibadah yang sangat mudah, tidak punya modal. Keadaan susah, keadaan terdesak, lagi menyupir, lagi menyuci, lagi memasak nasi, lagi mengaci-aci bawang, berzikir bisa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Ibu berzikir ketika memasak tuni kangkung. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Adison anak membeli gaham, nak tiba-tiba anak calako benar ya kan? Makanya oleh itu banyak berzikir. Ketika anak itu tidur, ditiupkan surah Al-Fatihah. Kalau awak diganggu jin, kamu tinggal di pesantren tuh kata uang gal. Santri-santri itu sebelum tidur berdoa, baca surah Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian ayat kursi setiap malam. Yang nak berdoa berdoa. Kalau sudah dibaca itu terlindungi dari santet, terlindungi dari jin, terlindungi dari apa-apa yang akan membahayakan kita. Zikir ini berzikir dengan mulut, kemudian besar. Ada Sauban itu sahabat Nabi. Jadi Sauban itu dulu seorang budak. Hari-hari Sauban itu ditariknya tali onta Rasulullah. Akhirnya dia taat kepada Rasulullah, dimerdekakan. Jadi terdengar oleh Sauban ada sebuah hadis Rasulullah yang besar nilainya daripada langit bumi dan seisinya, itu lisanu zakir wa qalbus syukur, hati yang pandai mengingat Allah, lidah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lidah pandai mengingat Allah, hati pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
Kayo ada di dunia kok. Kayo lebih nak ada nilainya langit dan bumi kau kalau hati pandai mengingat Allah, lidah pandai mengingat Allah, hati pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu hati kau harus awak bentengi. Hati ini harus senantiasa kita isi dengan zikir. Jadi sedikit-sedikit astagfirullah, sedikit-sedikit alhamdulillah, sedikit-sedikit iko alhamdulillah sekali setahun nih. Kodang alhamdulillah bila menimo SHU-nya kan 21.500.000. Alhamdulillah itu bukan itu nikmat kecil harta-harta tuh. Kayu gini kok tapi nak bisa makan loh. Kayu banyak piti tapi nak boleh makan santan dah. Asal dimakan santan tak jalwe muntah. Aku guna kekayaan nak barokah. Makanya yang perlu itu yang besar tuh nikmat sehat, nikmat iman, hati wak lagi ini omo mendongan. Aduh wang nak omo mendongan pengajian ke Allah tutup hatinya. Makanya ilmu tuh makin kita tambah, makin banyak kita yang nggak tahu. Ilmu tuh makin kita dengarkan, makin banyak kita yang tidak paham. Perlu menuntut ilmu. Kami potong kan baru pulang dengan nenek mama, jumpa Mak Kati di Sumatera Barat. Mak Kati itu orang tasawuf. Jadi adat itu kuncinya agama. Apa itu yang adat? Adat istiadat itu adalah Al-Quran, kata Mak Kati. Profesornya ngajar di Universitas Padang itu. Di 9 negara rupanya beliau ngajar. Tengok ada profilnya di YouTube. Intinya agama aja. Intinya Al-Quran. Oleh karena itu hati. Makanya pesan beliau kepada nenek mama waktu yang datang tuh perbaiki hati, sucikan hati. Hati itu harus elok. Kalau menjadi nenek mama tidak ikhlas, meneko-neko, tidak beri bagi contoh, ibunya akan sengsara. Ado penyakit akan dibawa atau paling kurang mati togak Mak Kati itu. Mak Kati itu rupanya murid Buya Hamka. Beberapa hari Mak Kati itu belajar dengan Buya Hamka. Umurnya sudah 73 tahun. Buya Hamka itu ulama karismatik, ulama yang diakui, ulama yang jelas buku-bukunya banyak. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidupnya kalau ingin awak bahagia, hati awak tata. Salah satu untuk menata hati itu adalah banyak-banyak hati itu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyak hati itu kita sirami dengan zikir. Zikir apa saja, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan zikir itu, dengan hati kita ingat Allah, hati kita subur tumbuh, maka kehidupan kau akan sonang. Apa yang terjadi awak biasa saja dalam hidup kau. Makanya ada seorang sahabat tuh anaknya hanya. Jadi dulu ompek sahabat kok, kata orang di antara ketika di multazam tuh doa diijabah di Ka'bah. Jadi ompek-ompek sahabat Nabi itu berdoa. Yang cik tuh ingin menjadi gubernur, yang cik tuh ingin menjadi ulama. Pokoknya ompek-ompeknya. Yang terakhir tuh jadi ulama. Rupanya betul jadi ulama ketika itu di Madinah. Punya ompek uang anak, satu laki-laki, yang satunya hafal Quran. Cik anak jantannya hafal Quran. Diboknya lah berjumpa dengan seorang raja. Raja itu banyak kandang kuda. Ketika sampai dia ke rumah raja itu, ayah saya tak masuk bersama engkau ayah, saya nak tengok-tengok kuda. Rupanya di padang kuda raja itu ada seekor kuda yang putih tinggi, naik togak kuda itu dihantamnya anak itu, tap dadonya mati anak itu. Ketika itu datang pembantunya, wahai raja, anak tuan ini sudah mati di kandang kuda. Kalau awak apa mati anak dan dia kuduang kan? Tapi kalau ketika dia itu dia senyum saja, tak meneteskan air mata. Ini qadar Allah, ini takdir Allah. Apa dilakukannya? Dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan, dikuburkan. Ketika dibawa orang inyo yang menunggu di bawah, cantiknya anak di bawah, rupanya sampai di bawah terpijaklah sebuah penyakit yang menular. Ada jamur, kalau ini kan corona. Kalau dulu ada jamur, kalau diinjak tuh maka menghitam kaki. Anaknya ciek tadinya bajantan, hafal Quran, mati ditendang oleh kudo. Ini ketika ia memasukkan anaknya ke diam lahat, tertinjak ada semacam virus.
Baik kate, apa yang dilakukan? Kata Tuan Raja, wahai ulama besar, wahai Pak, kakimu ini terkena virus menular. Satu-satunya obat kakimu harus dipotong. Bonginya, enggak, apa yang diucapkannya? Alhamdulillah, Allah masih berikan kehidupan. Akhirnya ketika akan dipotong, rupanya kebiasaan orang Arab tuh dulu tak ada bius macam ini dong. Kalau nak mengowek kaki harus diagi arak lu. Minum banyak-banyak lah mabuk, nak sadar baru kaki dikowek. Kata ulama ini, saya tidak perlu seperti itu. Saya ini punya Allah, hati saya akan berzikir mengingat Allah. Akhirnya dia berzikir dengan hati yang mengingat Allah. Sampai ketika air mataku menetes, maka potonglah kakiku. Mengingat Allah, beristighfar kepada Allah. Akhirnya air mata menetes, dikowek kaki tidak tasurnya. Wangi-wangi awak tak jagoan awak doang. Ambo anakmu yang kene itu pernah dilantiang wong. Waktunya SD, bajai 8 sih kawan. Bini mu ngamuk katamu biar aja lah. Kau kan lagi ubek. Kalau ibu-ibu kan lain loh kan. Sapo tadi uangnya melantiang tu nak. Tapi mau tuh lantiang lo lihat ya kan. Jadi saya tak marah. Alhamdulillah diobat, tapi sekarang berkawan tuh bang mereka. Chat-chatnya kan, pas sama-sama godang berkawan ya. Kan sebuah takdir Allah. Kalau ulama tadi anaknya seorang tuh laki-laki mati, dihantam dek kudu hafal Quran, kau bujang umur 20 tahun mati, bonginya ke raja tuh, raja ganti rugi raja, bapak tidak kira raja rumah. Tapi ulama ini tidak, ini takdir Allah, hatinya lapang. Ketika kakinya akan dipotong, maka bentar ini kayaknya anak ini. Assalamualaikum. Sebentar, mau datang. Habis satu muhatab ada 6. Terbaik. Itu anak ambo yang paling kene, lancar yang bahasa Arab. Tadi bahasa Arab. Baik. Ibu-ibu, hati. Jadi ulama tadi kakinya dikowek, anaknya mati. Tidak ada terucap mengeluh kepada Tuhan. Yang terucapkan alhamdulillah, astagfirullah, dosa pukalawak tu masa buat tadi kan. Jatuh sengenek di muka rumahnya. Le dosa apa lagi Tuhan yang babuk banyak bertimpa-timpa, bertubi-tubi cobaan. Padahal awak keseluruhnya punya dosa. Yang tak punya dosa itu hanya Nabi, maksum dijaga Allah. Nabi yang tidak punya dosa, yang dijaga oleh Allah itu beristighfar. Kalau sembahyang kakinya bengkak kaki Rasulullah itu sujud sepertiga malam. Awak bongkak jadi asam urat. Beda dengan Nabi. Jadi bengkak kaki Rasulullah berzikir. Orang yang haid tidak boleh baca Quran. Tapi ketika ada ayat Al-Quran, dibacanya dalam bentuk doa boleh. Berzikir mengingat Allah. Jadi bolehnya membaca ketika itu dalam bentuk doa. Rabbana atina fid dunya astagfirullahalazim boleh. Makanya mengingat berzikir itu adalah amalan perbuatan yang paling mudah tapi nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir orang bisa mendapatkan apa-apa yang dia inginkan akan Allah berikan. Dengan berzikir orang terhindar dengan musibah. Ada orang yang berzikir. Makanya Imam Ahmad bin Hambal dulu kan tak ada handphone macam korang. Ahmad bin Hambal tuh ada bukunya, banyak-banyak beristighfar. Ada orang yang mengamalkan seorang tukang roti. Diamalkan oleh tukang roti ini, astagfirullahaladzim, 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 sambil membeli roti, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Akhirnya ini di Baghdad. Imam Ahmad bin Hambal datang ke Baghdad. Sampai di Baghdad tidak ada rumah, tidur di masjid. Sudah sembahyang isya, jangan tidur di sini tuan, keluar. Ya lau dek gorim, tak gorim namanya. Marbot masjid disuruh keluar. Akhirnya di depan masjid itu ada tukang roti, dipanggilnya. Tuan kesini di gubuk saya aja. Jadi Imam Ahmad bin Hambal ditengoknya tukang roti kok. Jadi mulutnya mahai tahu. Tukang roti, apa yang engkau lakukan? Aku, wahai Tuan,
punya guru namanya Imam Ahmad bin Hambal, tapi saya belum pernah berjumpa. Jadi saya mengamalkan istighfar, dengan istighfarnya apa aja dalam hidup dapat. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, minta ruko, alhamdulillah ruko ko lambo punya gini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, rotinya laris, alhamdulillah roti. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi cia yang malun takabul ya Tuhan. Apa itu? Berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hambal. Padahal kawannya bercakap di mukanya kok Imam Ahmad bin Hambal toh. Ketika itu Imam Ahmad bin Hambal yang punya konsep diamalkan oleh orang lain. Sayalah Imam Ahmad bin Hambal. Ketika itu sujudlah Imam Ahmad bin Hambal, ya Allah, kebenaranmu ya Allah, dengan istighfar setiap air. Kecuali ketika dalam kamar mandi jangan astagfirullahaladzim gitu. Jangan tercik tak boleh. Beristighfar semuanya dia dapatkan. Jadi hakul yakin dengan mengingat Allah. Perbuatan mudah, tak punya modal. Tak ada modal beristighfar tuh, tapi modalnya kemauan. Lihat kemauan. Di mana kemauan? Di dalam hati. Kemauan di dalam hati untuk mengingat beristighfar kepada Allah, maka akan terasa mudah. Jadi mengucapkan salam itu boleh mah berjumpa dengan orang lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang betul itu jawabnya waalaikumsalam. Assalamualaikum. Keselamatan dari Allah untuk kalian. Waalaikumsalam. Allah juga berikan. Jangan putih-putih waalaikumsalam. Mana lupa kan, diingat-ingatkan. Oleh karena itu cerita-cerita yang kita tampilkan tadi itu ada di dalam beberapa hikayat. Artinya untuk motivasi. Dalam Al-Quran itu banyak cerita-cerita. Ada cerita orang buta, namanya Abdullah bin Maktum yang diantar jin ke masjid, diantar iblis. Jadi Al-Quran itu banyak cerita-cerita, tapi Al-Quran itu bukan kitab cerita. Untuk apa tujuannya? Untuk iktibar kepada Allah, untuk pelajaran. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan bermanfaat. Hati kita akan menjadi bersih, hati kita mampu berzikir tanpa modal. Yang penting ada kemauan untuk berzikir kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati yang bersih akan melahirkan tubuh yang sehat. Oleh karena itu kita semua ini memohon kepada Allah, mudah-mudahan zikir itu perlu dengan ikhlas kepada Allah, maka kita akan mendapatkan sesuatu, akan diberikan imbalan sesuatu, yang ada keberkahan yang timbul dari apapun yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.